I see the light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. 1 tahun sudah kita menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai perubahan pola hidup hingga aturan-aturan baru yang membatasi ruang gerak masyarakat telah menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat tersebut. Tapi tahukah Anda pemirsa, keindahan tanaman hias di tengah pandemi saat ini menjadi viral. Sebagian masyarakat pun memanfaatkan momen ini untuk bercocok tanam dengan tanaman hias di rumah mereka untuk membuang rasa jenuh tersebut. Namun ternyata pemirsa, hal ini juga bukan hanya sekedar membuang rasa jenuh. Bagi sebagian masyarakat, bahkan tidak sedikit, ada kalangan masyarakat yang menjadikan tanaman hias ini menjadi lahan bisnis. Pemirsa, pada episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dan menikmati pesona bunga di tengah pandemi. Bersama saya Irwan Saragi, hanya di Etaham. Sehat ya, di tengah pandemi seperti ini sudah pasti tetap jaga kesehatan Pak ya. Sedang apa ini Pak? Inilah sedang merawat tanaman ini, menunggu-nunggu juga pembeli. Oh gitu, saya juga tadi melihat di sini banyak sekali ini tanaman-tanaman yang sedang digandrungi khususnya kaum-kaum ibu ini Pak ya. Sebenarnya bukan hanya kaum ibu, karena kebutuhan daripada tanaman hias ini sebagai hiburan. Namanya pandemi ini kan banyak orang yang di rumah, social distancing kan, jadi mencari kesibukan ya apalah yang ada di halaman rumah. Jadi orang itu seringnya ya mencari tanaman-tanaman begitu. Sekaligus menghibur juga ya Pak ya, menyegarkan pandangan ya. Berapa bulan terakhir tanaman hias kita tahu bersama sedang digandrungi masyarakat. Kira-kira jenis tanaman yang mana, jenis tanaman apa saja Pak yang paling difavoriti masyarakat pada saat ini? Banyak. Kayaknya kalau di favoritin itu sih masing-masing kan ada senang kaktus ya, seperti yang ada di hadapan kita ini. Kemudian ada yang suka berbunga seperti yang nanti ada saya contohkan. Itu juga aglonema. Ada juga yang tanaman buah. Jadi kalau sekarang ini masing-masing orang dengan kesenangannya, dengan hobinya. Jadi tapi yang paling umum itu yang berbunga-berbunga. Oh demikian Pak ya. Seperti yang saya lihat di depan juga tadi banyak betul, macamnya betul, ya betul, Pak ya. betul. Seperti ini juga ini sangat cantik. Inilah jadi kan variasinya banyak. Okay. Tanaman kaktus yang berbunga inilah contohnya kan begitu. Jadi ini varietas kaktus semua Pak ya. Kaktus banyak ya. Oke, sudah pasti Pak di tengah viralnya bunga saat ini, khususnya di tengah pandemi saat ini, sudah pasti permintaan masyarakat juga meningkat. Lalu untuk memenuhi stok permintaan masyarakat, Bapak mendapatkan stoknya ini dari mana? Apakah Bapak melakukan pembibitan sendiri atau menerima dari luar kota? Oh, kalau bibit bunga ini sebagian sih kita beli dulu, kita adakan. Kemudian itu kita tanam sendiri sini, kita bibitkan. Untuk sekedar informasi, kalau saya itu untuk tanaman hias ini sudah memulainya sekira 16 tahun yang lalu. Jadi 16 tahun yang lalu Pak ya? Iya, jadi pembibitan itu sudah terus-menerus saya laksanakan itu sehingga adalah seperti saat ini. Berarti bukan hanya sekedar di saat viralnya di tengah pandemi seperti ini aja Pak ya? Bukan. Berarti pengalaman ini sudah Bapak lakukan sejak 16 tahun yang lalu. Iya, artinya ini kan satu cabang pekerjaan supaya memenuhi kebutuhan sehari-hari begitu. Oke. Kalau boleh tahu, ini harga pasaran bunga yang sedang hits saat ini tuh berada di level harga berapa saja sih Pak? Itu dia. Kalau harga bunga ini kan bukan kita soal apa ya, namanya itu kesenangan, mahal pun dibeli. Tapi bagi dia itu murah. Padahal sebenarnya kategorinya sih mahal kan. Kita bilang itu kalau yang paling banyak sih laku antara 30.000 ke 100.000. Tetapi ada juga sampai jutaan.
dianggapnya, itu murah loh katanya. Jadi kaget juga, 1 juta kok murah, kan begitu. Oh, baik, berarti arti katanya bagi yang hobi dan sangat mencintai jenis-jenis tertentu itu harga bagi dia itu relatif Pak ya. Karena memang rasa cintanya dan hobinya sudah terlalu tinggi terhadap bunga itu Pak. Oke, baik. Semua tanaman atau tanaman hias yang ada di sini apakah memang asli Bapak bibitkan sendiri, Bapak kembangkan sendiri di sini? Hampir dikatakan 80% itu saya beli dulu baru dibibitkan supaya harga itu bisa bersaing gitulah. Karena kan kalau dia itu jual beli harganya akan terlalu tinggi. Apalagi lah ini seperti Arabic Technic kaktus ini butuh berapa tahun supaya dia jadi besar, kan begitu. Jadi harganya pun sangat wah gitu loh. Oh gitu ya Pak. Berarti arti kata juga di sini di lahan Bapak ini juga ada proses pembibitan secara mandiri Pak ya. Oke, baik. Kita tahu saat ini memang bunga sedang tenar di kalangan masyarakat. Tapi di luaran sana tidak sedikit juga terjadi masalah. Contohnya pencurian. Apakah di lahan Bapak ini pernah mengalami hal pencurian seperti itu, Pak? Sepanjang di sini selama saya di sini, kalau namanya kehilangan itu artinya hampir dikatakan belum terjadi gitu loh. Dan seterusnya saya harapkan begitu, karena di sini kan kami terus di sini, namanya lah pekerjaan. Jadi kita tidak ada pernah nggak ada di sini kan begitu. Jadi untuk keamanan di sekitaran ini sih ya kami upayakan sebaik mungkin. Oke, baik. Berarti dengan lahan yang seluas ini dan berbagai macam tanaman hias seperti ini hingga saat ini belum pernah mengalami pencurian ya Pak ya? Oke, baik. Kalau ini apa namanya Pak? Saya tadi tertarik dengan ini. Oh, kalau ini namanya Sansevieria Boncel. Sansevieria Boncel ya. Dia masih keluarga kaktus ya Pak ya? Dia kalau dibilang Sansevieria itu jenis lidah mertua, tapi saya sering pandangan orang itu jenis kaktus gitu. Oh gitu. Apakah dia memang masuk ke lidah buaya juga? Bukan. Bukan ya? Bukan. Dia termasuk ke Sansevieria, jadi jenis lidah mertua. Kalau dia lidah buaya itu kelasnya ke Oleifera. Oke, terima kasih Pak informasi Bapak udah memberikan informasi kepada pemirsa siang hari ini. Tentunya ya selamat menjalankan tugas kembali, membibit dan mengembangbiakan bunga-bunga ataupun tanaman hias yang ada di lahan ini. Ya, terima kasih juga atas kunjungannya. Mudah-mudahan kita sehat dan COVID ini segera berlalu. Baik, itu harapan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia, Pak. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan pengusaha pembibitan dan penjualan tanaman hias yang ada di Kota Pematang Siantar. Saksikan terus dan ikuti saya untuk perbincangan selanjutnya hanya di Etaham. Salah satu yang menjadi favorit Ibu itu bunga yang mana? Ini termasuk favorit saya, aglonema dengan begonia. Viralnya berbagai jenis tanaman hias ternyata mampu menarik perhatian banyak kalangan. Tidak hanya sekedar hobi ataupun pelepas rasa jenuh di tengah pandemi saat ini. Akan tetapi, ada sebagian kalangan masyarakat yang memilih untuk menjadikan tanaman hias ini menjadi lahan bisnis.
Kali ini saya akan mencoba berbincang dengan salah seorang pengunjung sekaligus pecinta bunga di lokasi. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Iya, dengan Ibu siapa ini kalau boleh tahu? Justina Sinurat. Oh, dengan Ibu Sinurat ya. Dalam rangka apa Bu sore-sore begini singgah ke tempat pembibitan bunga seperti ini? Itulah Pak, namanya ibu rumah tangga. Iya. Mencakup apa ya kan, di samping profesi kita sebagai guru, kita memang pecinta bunga. Pecinta bunga juga ya Bu ya. Kan kita tadi udah pulang sekolah. Ya. Pulang sekolah kebetulan melayat ke arah Kapasana, ke arah Tanah Jawa. Iya. Pulang melayat kami tengok ada di sini ini. Berbagai macam bunga ya Bu ya. Karena kita memang hobi bunga, ya kita singgah, yuk mampir dulu, bunganya bagus-bagus. Artinya sekalian hiburan juga ya Bu ya. Oke, Bu Sinurat, saya mau bertanya sedikit sama Ibu. Sejak kapan sih Ibu hobi dengan bunga-bunga seperti ini? Hobinya udah lama Pak. Memang ini hobi saya yang paling nomor satu lah di samping ini, di samping knowledge. Oh gitu. Ilmu pengetahuan, hobinya yang Keindahan bunga gini ya Bu ya. Hal yang lumrah. Iya, hal yang lumrah ini bagi kaum ibu khususnya. Jadi omong-omong, ini di rumah sudah berapa banyak koleksinya Bu? lumayan banyak. Sudah banyak ya. Oke. Lalu dari berbagai koleksi atau koleksi bunga Ibu yang ada di rumah mungkin, Ibu mendapatkan bunga ini dari mana saja? Oh, kita Pak, karena kita udah memang pecinta bunga ya. Iya. Kalau ada free, ada off dari sekolah, itu atau dari libur umum dari kalender, kita sampai pergi nih ke Tanjung Morawa. Artinya koleksi Ibu itu bukan hanya dari dalam daerah kota ini aja. Ibu juga mendapatkan dari berbagai daerah ya Bu. Baik Bu, ini berbagai macam aneka bunga ini yang saya rasa yang lagi viral. Salah satu yang menjadi favorit Ibu itu bunga yang mana? Oh, ini termasuk favorit saya, aglonema dengan begonia. Aglonema. Di samping ini. Oh gitu ya Ibu ya, aglonema ya. Dan begonia. Kalau dulu sebelum booming ini, aglonema dan begonia ini apa? Anturium. Anthurium. Anturium ya. Oke baik Bu, kita berbicara sedikit tentang kriminalitas ya. Kita ketahui saat ini di tengah viralnya bunga, kita juga menerima kabar bahwa di berbagai daerah terjadi pencurian bunga oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Lalu apakah Ibu udah pernah mengalami kehilangan bunga ini? Kalau kehilangan bunga memang belum pernah, karena Iya. memang kita pecinta bunga dan bunga itu mahal kita beli. Jadi memang kita sebelum kita menatanya di halaman, ya terlebih dahulu rumah kita buat pagar tinggi. Oh gitu ya. Nah, kita antisipasi gimana supaya pencurian jangan terjadi. Baik. Kita buat pagar tinggi, baru kita tata halaman rumahnya dengan bunga-bunga. Tapi kalau mengenai pencurian itu di depan rumah saya, pas yang lagi musim-musimnya pencurian bunga itu, kemalingan bunga juga jam 1 malam. Pas depan rumah saya, kebetulan rumahnya nggak berpagar. Artinya tetangga Ibu sudah mengalami ya? Berarti hampir serupa di berbagai daerah sudah terjadi pencurian bunga hias seperti ini ya Bu ya. Oke baik Bu, mungkin ada sedikit saran Ibu kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pematang Siantar untuk bisa terhindar dari masalah kriminal pencurian bunga ini. Bisa nggak kasih saran buat tetangganya mungkin? Kita buatlah pengamanannya dulu. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum kita letakkan bunga kita di halaman rumah, ya dipagar dulu rumahnya. Baik. Pagar mewah, Baik. pagar bambu juga bisa, kawat buni juga bisa. Artinya ada antisipasi dari diri kita sendiri Bu ya. Oke baik Bu, terima kasih informasinya buat pemirsa di rumah kali ini. Selamat menikmati keindahan bunga selanjutnya Ibu. Oke baik. Baik pemirsa, demikianlah tadi bincang saya dengan masyarakat pecinta bunga di Kota Pematang Siantar. Tetap bersama kami di episode kali ini, pesona bunga di tengah pandemi hanya di Etaham. Sementara itu pemirsa, dari lokasi lain, saya pun mencoba kembali untuk menemui para pecinta bunga lainnya.
Pemirsa, saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan masyarakat pecinta bunga lainnya yang ada di lokasi saya saat ini. Halo, selamat sore Ibu. Sore. Baik, dengan Ibu siapa? Hamidah. Ibu Hamidah, Ibu? Ibu Aini Nasution. Ibu Aini Nasution. Baik, dalam rangka apa ini Ibu berkunjung ke taman-taman bunga seperti ini? Sekedar belanja dan melihat-lihat karena hobi. Sejak kapan Ibu mencintai atau senang memelihara bunga seperti ini? Sejak dari mulai naik remaja saat ini. Iya? Apalagi sejak viral, semakin senang dengan hobi dengan bunga. Semakin hobi ya Bu ya. Artinya sudah banyak koleksi dong di rumah ya. Sudah berapa koleksinya Ibu? Tak terkira, kalau 100 lebih. Iya. Oke, lalu koleksi-koleksi bunga Ibu ini Ibu dapatkan dari mana? Ada yang dari dalam kota, ada yang dari luar kota. Lalu apa sih yang Ibu rasakan di saat memelihara bunga atau menanam bunga di rumah seperti ini? Ada keistimewaan tersendiri karena kita hobi, jadi kita ada keistimewaan ya, senang, bangga dan bahagia kalau nengok bunganya berkembang. Jadi ada rasa segar. Ada kepuasan tersendiri yang muncul dari hati ya Bu ya. Oke, baik, sama seperti ini juga saya juga melihat, indah-indah ini bunganya Bu. Dari beberapa jenis bunga yang sedang viral tentunya saat ini, jenis apa ini yang paling Ibu gemari? Satu, tengkorak silver. Tengkorak silver? Ya. Oke. Yang kedua, begonia. Begonia ya, oke. Kalau saya dengar itu ada janda bolong, apakah Ibu favorit? Ada koleksi. Ada koleksi? Ada. Waduh, berarti Ibu ini sudah bisa dikategorikan pecinta bunga yang memang aktif ya Bu ya. Oke, baik Bu, ini di tengah pandemi, bunga di sana-sini juga sedang viral. Tapi di satu sisi, kita juga melihat seperti yang kita ketahui bersama, ada muncul kriminalitas, atau dengan kata lain, di berbagai daerah sering terjadi pencurian bunga oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bu, apakah Ibu selaku pecinta bunga sudah pernah mengalami kehilangan? Sudah. Oh, sudah? Nah, Oke, baik. Gimana ceritanya Ibu? ini dia selalu, ya kita nggak selalu lewat, dia tengok di depan rumah kita cantik, tiba 2 minggu yang lalu hilanglah 7 pot yang harganya sekitar totalnya 1,5 juta. Artinya ada modus-modus oknum tertentu untuk sengaja melintas di depan rumah kita, dan itu cara dia untuk memantau. Ya. Oke, baik. Kira-kira berapa kerugian yang udah Ibu alami mungkin? Pertama hanya sikit 700. Baik. Yang kedua ya sikit sekitar di atas 500. Yang paling besar inilah 2 minggu yang lalu 1,5 juta bunga yang baru saya beli 2 minggu hilang. Baru 2 minggu lalu kejadiannya Bu. Berarti kalau dihitung-hitung sudah ada bilangan jutaan ya Bu ya. Oke, baik Bu. Ini Ibu sendiri sudah mengalami tindak kriminal pencurian bunga. Mungkin ada nggak tips dari Ibu untuk tetangga atau rekan-rekan lain yang sesama pecinta bunga untuk bisa menghindari dan terhindar dari pencurian bunga yang sedang marak saat ini? Kalau dari saya tipsnya, saya sekarang bolehlah pakai CCTV. Oh, bila perlu pakai CCTV ya Ibu ya? Sudah itu, karena kan saya tidak 24 jam di rumah. Nah, jadi saya pagar lah. Baik. Oke, itu antisipasi dari diri sendiri ya Ibu ya. Ibu, terima kasih informasinya sore hari ini. Semoga tadi sarannya juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas di luar sana untuk terhindar dari tindakan kriminalitas ya, khususnya pencurian bunga saat ini yang sedang marak. Oke pemirsa, demikian tadi bincang saya dengan masyarakat pecinta bunga di lokasi yang saya kunjungi saat ini. Tetap bersama kami hanya di Etaham. Keindahan bunga benar-benar telah menyedot perhatian masyarakat. Seiring dengan viralnya bunga di kalangan masyarakat, ternyata juga menjadikan beberapa dari jenis tanaman hias ini memiliki nilai jual yang fantastis. Namun sayangnya, di berbagai daerah, hal ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi objek tindak kriminal, khususnya pencurian. Melihat tindakan kriminal ini, saya pun tertarik untuk berdiskusi dengan pihak kepolisian
terkait hal pencurian tanaman hias yang kini kerap terjadi. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali sesaat lagi. Khususnya saat Reskrim Polres Pematang Siantar belum ada menerima tentang pengaduan masyarakat tentang hilangnya bunga. Pemirsa, saat ini saya telah berada di Polres Kota Pematang Siantar. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dan meminta penjelasan kepada pihak kepolisian terkait tindak kriminalitas pencurian bunga di tengah pandemi seperti saat ini. Ikuti saya terus hanya di Hetaham. Selamat sore, Pak. Izin saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Silakan. Dengan Bapak siapa? Pak Sutari. Baik, saya Irwan Saragi, Pak. Silakan. Saya ingin mengkonfirmasi, Pak, dengan merebaknya, kita tahu saat ini di tengah pandemi seperti ini ada hal yang menarik atau yang lagi viral di tengah masyarakat, yaitu viralnya atau musimnya tanaman hias ataupun bunga, Pak. Namun saya ingin konfirmasi kepada Bapak selaku pihak kepolisian bahwa di samping atau di sisi lain viralnya dan musimnya tanaman hias ini, ternyata dari kalangan atau di tengah-tengah masyarakat ada muncul tindakan kriminalitas. Salah satu contohnya pencurian bunga, gitu. Lalu bagaimana? Apakah di Kota Pematang Siantar ini sudah ada aduan atau laporan masyarakat terkait tindak kriminalitas pencurian bunga ini, Pak? Hingga saat ini Pak, baik Polsek maupun Polres, khususnya saat Reskrim Polres Pematang Siantar, belum ada menerima tentang pengaduan masyarakat tentang hilangnya bunga. Hingga saat ini belum ada. Hingga saat ini belum ya, Belum Pak ada. ya? Oke, baik. Meskipun saya sudah menerima cerita dari masyarakat, mungkin masyarakat yang tidak melaporkan ya, Pak ya. Oke, baik. Lalu mengenai masih terkait dengan pencurian bunga ini kategori kejahatan apa? Kalau bisa tahu atau bisa Bapak jelaskan? Itu kalau pencurian bunga itu kategori tidak pidana, kejahatan yang pada prinsipnya dia tetap mendapat sanksi pidana. Oke, baik. Jadi intinya tindak pidana baik itu berat ataupun ringan tetap kita proses, tetap Pak ya. proses. Iya, baik. Lalu di sisi lain, apakah ada trik-trik dari pihak kepolisian khususnya di Kota Pematang Siantar atau antisipasi untuk menghindari ini? Ya seperti yang kita ketahui di berbagai kota di Sumatera Utara khususnya banyak laporan-laporan masyarakat yang mungkin memang sudah menimbulkan kerugian bagi masyarakat terkait tindak kriminal yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini, Pak. Untuk dari Kota Pematang Siantar sendiri, apakah sudah ada antisipasi atau trik yang dilakukan untuk bisa tetap menjaga kekondusifan dan kenyamanan Kota Pematang Siantar dari tindak kriminal ini? Baik, ada. Kita dari Reskrim mengutus untuk menempatkan anggota di wilayah-wilayah kecamatan yang dianggap rawan tindak pidana, itu diadakan namanya kring serse. Nah, kalau ada tindak pidana di situ, dialah yang melakukan penyelidikan hingga diketahui siapa pelakunya. Demikian juga mengenai Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu tugasnya di kelurahan-kelurahan, beliau itu menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga apabila ada orang-orang yang keluar masuk yang sifatnya dicurigai, itu segera dilaporkan kepada Babin Kamtibmas. Nanti Babin Kamtibmas memberitahukan kepada Satreskrim, oh di sini lupa ada orang yang dicurigai yang
berpotensi melakukan tindak kriminal. Dimungkinkan akan melakukan tindak pidana. Baik. Berarti semua sudah ada antisipasi ya Pak yang akan dilakukan. Artinya juga pihak kepolisian membuka lebar pintu untuk bagi masyarakat yang ingin mengadukan apapun kerugian yang dari hasil tindak kriminal yang dialaminya Pak ya. Untuk selanjutnya Pak Sutari, saya minta untuk apakah ada imbauan kepada masyarakat khususnya ya yang saat ini ya seperti yang kita bahas tadi bahwa merebaknya atau viralnya bunga memunculkan sisi kriminalitas. Nah, apakah ada saran atau imbauan dari Bapak kepada masyarakat di luar sana untuk agar bisa terhindar dari tindakan-tindakan kriminalitas ini Pak? Baik, jadi himbauan kami dari Kepolisian Polres Makassar khususnya Satreskrim diimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga istilahnya bunga-bunga yang agak mahal itu apabila dia meninggalkan rumah agar pintunya dikunci, pagarnya dikunci sehingga tidak memancing para pelaku untuk melakukan pencurian itu. Artinya kita mengharapkan juga dari masyarakat untuk antisipasi dari diri sendiri Pak ya. Iya. Oke, baik, mungkin cukup. Semoga nanti masyarakat kita bisa mengetahui bahwa pentingnya menjaga dari diri sendiri juga ya Pak ya untuk menghindari munculnya tindak kriminal. Oke baik Pak, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikianlah tadi perbincangan saya dan penjelasan dari pihak kepolisian terkait tindak kriminalitas pencurian bunga di tengah pandemi seperti saat ini. Jadilah polisi bagi diri sendiri agar senantiasa terhindar dari tindak kriminalitas. Pesona keindahan bunga di tengah pandemi ternyata menimbulkan sisi kriminalitas di tengah masyarakat. Namun, kriminalitas dapat kita cegah dari diri kita sendiri. Pemirsa, demikian episode kali ini. Saksikan terus episode selanjutnya hanya di Etaham.